hasilnya menengah tapi risikonya rendah. Kenapa risikonya rendah? Karena emas liquid dan nilai stabil sehingga cocok untuk dana darurat. Makanya orang tua kita dahulu mengatakan kalau misalnya mau menabung itu kalau misalnya bukan tanah adalah emas gitu. Makanya tujuannya kami hari ini adalah memperkenalkan emas Bola Mulia kepada ibu dan bapak guru di SMA 18. Nah, kenapa emas? Ada beberapa kenapa emas dijadikan sebagai investasi atau tabungan. Yang pertama adalah tahan inflasi. Meskipun inflasi naik, tetap harga emas stagnan malah lebih tinggi lagi. Contoh, tahun lalu mungkin ada yang beli bulan lalu emas atau beberapa bulan yang lalu yang harganya 900.000 1 gram. Sekarang harganya ada yang tahu harga hari ini berapa, Ibu? 1,4. Berapa? 1,4. 1,4. Harganya adalah 1,456.000 untuk 1 gram. Padahal bulan lalu atau 2 bulan yang lalu masih harga 900-an. Nah, makanya kenapa emas dikatakan bahwa dia tahan inflasi. Kemudian selanjutnya adalah asetnya nyata dan awet. Nyata dan awet maksudnya kita menyimpan meskipun dia dikena api atau segala macam, dia tetap awet. Pernah lihat misalkan kita nonton terus di lautan ada harta karun, meskipun bertahun-tahun emas tetap terlihat utuh gitu. Nah, itu adalah fisiknya emas, kemudian mudah dibeli ya, ketika adalah mudah dibeli. Walaupun kita bisa gampang membeli emas, beda dengan tanah atau rumah berbulan-bulan kita tulis di situ dijual, bahkan kita masih mencari siapa yang akan membeli. Tapi kalau misalnya emas kita bawa ke Pegadaian atau ke mungkin di toko lain, gampang langsung dicairkan uangnya. Kemudian mudah dikelola. Pengelolaannya gampang, kemudian mudah diuangkan juga. Mudah diuangkan, jadi kalau misalnya kita langsung ke Pegadaian, kita gadai, 5 menit kemudian langsung kita dapatkan uangnya. Gitu. Mau digadai, mau dijual bisa. Kemudian selanjutnya adalah mudah dipindah tangankan. Beda dengan tanah. Tanah perlu proses yang panjang untuk pindah tangan. Tapi kalau emas langsung. Hari ini kita proses jual beli sudah langsung uang di tangan, emasnya di si pembeli, seperti itu. Ini naik haji semakin murah. Nah, kami di Pegadaian sebenarnya ada banyak produk. Mungkin ibu-ibu hanya tahu bahwa Pegadaian itu hanya menggadai saja. Tapi ternyata di Pegadaian ada banyak produk yang bisa ibu atau nasabah nikmati. Yang pertama di Pegadaian sekarang ada yang namanya kreasi multiguna. Jadi misalkan bagi ibu-ibu yang ada usahanya atau pegawai, baik itu pegawai swasta, PNS yang ingin mengembangkan usahanya atau membutuhkan dana tambahan, itu bisa ke Pegadaian. Jadi hanya menjaminkan BPKB kendaraan bermotornya itu sudah bisa kita proses untuk mendapatkan dana bantuan usaha. Kemudian kami juga ada yang namanya amanah. Amanah itu kalau misalkan ibu atau bapak ingin memiliki kendaraan bermotor, baik itu baru ataupun bekas, bisa dinikmati di Pegadaian. Jadi kalau misalkan ibu mau ambil motor atau ambil mobil, dan kalau misalnya motor, insya Allah saya bisa menjamin bahwa pembiayaan yang paling murah itu bisa di Pegadaian kalau motor. Kalau mobil kan harganya lebih tinggi, itu tidak stabil gitu. Tapi kalau misalnya motor, saya menjamin kalau misalnya kita ambil di Pegadaian lebih murah dibandingkan dengan pembiayaan lain.
gitu. Kemudian ada yang namanya Arum Haji dan Arum Safar. Nah, Arum Haji dan Arum Safar ini mungkin nanti selanjutnya akan disampaikan oleh manajer gadenya kami, Ibu Haja Fitri. Dia pernah juga menjabat sebagai pimpinan cabang di Dayak berapa tahun yang lalu, Bu ya? 4 tahun yang lalu, dan kayaknya pernah sudah sosialisasi juga di sini. Beliau ya 2019 mungkin beliau sudah kemana-mana. Dia seorang pembicara juga, pembicara di berbagai instansi mengenai investasi, mengenai keuangan, dan Ibu Fitri ini sudah kemana-mana seluruh Indonesia. Dan saya persilakan kepada Ibu Haja Fitri untuk memberikan informasi mengenai Arum Haji. Coba silakan. Tadi yang coba yang posisi tadi malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, tim kami dari Pimpinan Cabang Daya. Tadi sudah dijelaskan sekilas bagaimana sih kita berinvestasi logam mulia. Ya, bagaimana? Apa itu Mas? Kita sudah tahu bersama. Ya, kembali saya perkenalkan diri bahwa saya Bu Haja Fitri. Sekitar 5 tahun lalu ya, saya mengingat saya datang ke sini juga mempresentasikan tentang Arum Haji. Maka beberapa kali kita membuat seminar dan ada beberapa guru yang hadir waktu itu. Sempat juga ada yang mengambil ya nomor porsinya juga. Begitu sekali lagi kami dari tim Badan Cabang Daya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah semua apa yang kita dapatkan itu insya Allah sama-sama kita dapat keberkahan halal roti. Amin. Kita tahu bersama bahwa Pegadaian ini seiring berjalannya waktu, Pegadaian saat ini sudah berumur kurang lebih 123 tahun. Karena Pegadaian lahir tadi sudah diungkapkan bahwa Pegadaian lahir tahun 1901. Artinya Pegadaian kalau dilihat dengan masa umurnya itu disetarakan dengan manusia yang sudah tua, ya, fisiknya sudah tua. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalannya Pegadaian sudah merambah ke berbagai bidang bisnisnya. Ada investasinya, tapi hingga saat ini tetap core bisnis kami adalah gadai, ya. Jadi Pegadaian itu adalah bisa gadai. Tadi juga sudah dijelaskan bisa. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak barangkali setelah pulang kantor ada usaha di rumah, dia menjahit, ya. Ada biasanya juga punya warung di rumahnya, ya. Bisa Pegadaian bantu untuk pengembangan usaha kita. Jadi silakan datang, mengembangkan usahanya. Pegadaian bisa membantu untuk pengembangan usaha bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian kalau mau juga motor, insya Allah dijamin cicil motor di Pegadaian jauh lebih murah dibanding dengan pembiayaan yang ada beredar di luar sana. Jauh lebih murah Bu, bisa kita kalkulator. Ya, bedanya kurang lebih 200 sampai 300 ribu per bulannya. Kalau kita cicil di Pegadaian. Kami di motor silahkan Ibu. Memang Bu, ini kenyataannya sejak kami mengeluarkan. Iya. Anak-anak kita juga kan SMA sudah pada minta motor. Ya. Jadi sejak kami menelurkan produk kami yang namanya Amanah. Jadi produk kami itu namanya Amanah. Adalah satu produk Pegadaian berbasis syariah untuk memfasilitasi kita semua mendapatkan kendaraan bermotor dengan sistem cicilan. Ya, silakan
bisa menghubungi tim kami untuk mengambil motor ya. Nah itu produknya namanya Nana. Nah seiring berjalannya waktu di tahun 2016 lahirlah produk kami yang namanya Arum Haji. Ya, saat ini sudah lahir lagi namanya Arum Safar. Apa itu Arum Safar? Arum Safar adalah untuk memfasilitasi kita masyarakat muslim untuk umroh. Ya. Jadi bisa juga non muslim. Jadi dia kalau non muslim itu kan ada namanya Bethlehem. perjalanan ibadah. Ada. Ya. Yerusalem. Juga bisa. Bethlehem. Ya, bisa fasilitasi bagi yang non muslim. Bisa wisata rohani. Ya, dan bisa. Nah kita kembali ke Arum Haji. Ya. Apa itu Arum Haji? Arum Haji adalah satu produk pegadaian syariah untuk memfasilitasi kita masyarakat muslim segera pegang porsi haji. Jadi masih banyak ibu yang sudah mau pensiun belum pegang porsi haji karena kelupaan mungkin atau lupa barangkali bahwa suatu saat ini saya akan pergi untuk selamanya. Kok saya belum menginjakkan kaki saya ke rumah Allah. Kan seperti itu ya. Padahal kalau kita muslim, kita tahu bahwa ada rukun Islam yang kelima ya, naik haji. Bagi yang mampu, banyak yang bilang kalau Bu Fitri datang ditunggu bagi yang mampu. Nah, saya bilang waktu kita dilahirkan, kita sudah pegang janji. Kita sudah pegang janji sama Allah seperti ini ya. Ada yang pernah lihat anaknya lahir? Waktu kita lihat anak kita lahir itu, anak kita gini kan? Nah, menggenggam tangan. Artinya apa? Kita berjanji sama Allah, sama Tuhan kita bahwa saya ingin menjalankan semua perintahnya sehingga insya Allah saya bisa melaksanakan apapun itu rukun-rukun Islam kita muslimnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat anak kita langsung lahir begini, coba lihat ada beberapa ya yang saya lihat itu dia tidak memegangnya, akhirnya dia tidak mau hidup gitu ya, dia tidak mau terlalu lama, makanya dia akhirnya begini. Tapi kalau dia begini kuat, insya Allah dia kuat dan insya Allah panjang umur seperti itu ya. Jadi kita sudah memegang janji. Nah rukun Islam ini yang kelima bagi yang mampu, istitoah. Nah kalau kita dilahirkan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan mampu. Jadi kita bisa bergerak, kita bisa seperti yang saat ini sekarang kita lebih mampu lagi karena kita sudah berada di SMA Negeri 18 sebagai pendidik. Insya Allah kita lah yang mendidik anak-anak kita ini dalam menjalani kehidupan ini seperti itu. Ya. Nah, Arum Haji ini, Arum Haji Pegadaian untuk memfasilitasi bapak-bapak dan ibu-ibu segera pegang porsi haji. Pegang porsi haji. Bagaimana caranya? Cukup dengan jaminan emas 3,5 gram. 3,5 gram langsung didapat porsi haji. Saya langsung yang antar, Bu Fitri langsung yang antar ke Kemenang. Iya. Ya. Jadi 3,5 gram emas dan langsung dapat porsi haji. Kita berakad dulu ya. Kita berakad. Tinggal ibu pilih mau berapa kali cicilannya. Nah kami kasih tawaran bisa dicicil setahun. Tadi dibilang ada yang ambil setahun. Iya. Jadi bisa dicicil tergantung kemampuan kita. Untuk cicilan setahun itu cicilannya kurang lebih, boleh dilihat brosurnya, Rp2.336.000. Kalau 2 tahun cicilannya Rp1.294.000. Jadi sekitar 1,3 ya. Untuk 3 tahun Rp947.000. 4 tahun berapa Bu Haji? Sekitar Rp773.000. Nah, yang
paling banyak dipilih oleh masyarakat muslim adalah 5 tahun. 5 tahun berapa cicilannya Bu Haji? 669.000 rupiah. Kalau kita bagi rata-rata sehari itu kurang lebih 20.000, sama dengan kita makan coto. Nah, mari kita tahan dulu contohnya. Kita niatkan emas kita untuk mendapatkan porsi haji itu. Ya, karena janji Allah, siapa saja yang datang ke rumahku, ke Baitullahku, lalu pulang dengan predikat mabrurah, insya Allah tidak ada tempat lain kita selain surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya tadi kami tawarkan investasi emas, karena emas bisa membawa kita ke Baitullah. Contoh saya sebentar lagi masuk masa purna, kurang lebih 3 bulan lagi. Di Pegadaian saya sudah 35 tahun. Di Pegadaian saya 35 tahun, dan alhamdulillah sejak masuk di Pegadaian saya berinvestasi dengan emas, dan alhamdulillah membawa saya ke Baitullah sekitar 25 kali. Baru 1 kali haji dan baru 24 kali umrah. Masya Amin ya Allah. Rabbal. Jadi tidak ada kalinya dengan berinvestasi emas. Iya. Mohon doanya, saya awal Januari lagi ada di sana lagi untuk ke-26 kalinya. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya diajarin caranya biar bisa betul investasi emas. Ya, emas itu tidak ada ruginya. Itulah yang saya lakukan sejak saya masuk Pegadaian. Ya. Apa sih syaratnya untuk bisa langsung dengan porsi haji? Minimal sebenarnya 12 tahun itu bisa. 12 tahun bisa gabung anaknya, didaftarkan, ya seperti itu. Berapa Bu? 3,5 gram emas. Syaratnya, kalau kita sudah menikah cukup dengan KTP, kemudian kartu keluarga, surat nikah, dan kartu NPWP kalau ada. Bu, kalau dia masih di bawah umur, belum punya KTP, cukup dengan akta lahir atau ijazahnya dengan kartu keluarga, ya seperti itu. Jadi bisa Bu. Nah, kalau Bu saya punya emas 10 gram, bisa pakai 3 orang, 2 orang, 3 orang bisa sekarang, 3 orang, 10 gram bisa dipakai 3 orang. Daftar nomor porsi haji. Nanti akadnya itu nanti kita buatkan satu jaminan untuk dipakai 3 orang. Ya, hari ini kita daftar. Hari ini selesai akad. Hari ini kami antar langsung ke Kemenang, dan hari ini ibu-ibu insya Allah di sana di Kemenang sana sudah bisa tanda tangan dan foto nomor porsi haji itu. Jadi hari itu sudah tercatat ibu dalam nomor porsi haji itu. Ibu sudah masuk dalam daftar namanya. Ya, jadi beda kami Bu dengan yang lainnya. Yang lainnya itu nanti ibu sudah lunas porsi hajinya, sudah lunas. Porsi haji harganya 25 juta ya. Hingga saat ini porsi haji harganya 25 juta. Kalau di tempat lain dibanding dengan Arum Haji Pegadaian, di tempat lain nanti ibu-ibu cukup tabungan hajinya 25 juta baru dibawa ke Kemenang untuk tanda tangan porsi haji. Di Pegadaian enggak, cukup dengan 3,5 gram emas kami antar langsung ke Kemenang untuk tanda tangan dan porsi haji. Pegadaian yang fasilitasi untuk dapat porsi haji itu seperti itu, tinggal dicicil. Ya, iya. Sudah lunas, emas dikembalikan. Jadi jangan sampai dikira emasnya tersimpan terus, tidak. Dia cuma sebagai jaminan gadai. Ya, jadi akadnya akad rahim gadai. Ya, seperti itu. Bu Fitri, berapa lama? Ada yang tadi saya dengar berapa lama? Nah, kalau untuk berapa lama berangkatnya, untuk di Kota Makassar rata-rata saya teman saya berangkatnya sampai 12 tahun, 10 sampai 12 tahunan. Saya rasakan, tetapi ketika ibu-ibu pegang hari ini, berarti hari ini sudah masuk dalam daftar tunggu. Seperti itu. Apalagi yang sudah daftar kemarin, maksudnya sudah 5 tahun. Berarti sabar dengan 5 tahun. Dan biasanya di hari Kemenang itu ada fasilitasi untuk orang-orang yang sudah tua.
Artinya biasanya ini sudah tua, ini diurutkan biasanya seperti itu. Dan jangan kita takut karena banyak itu. Saya biasanya kalau berbicara gimana kan? Ada yang karena yang lain itu tidak mau berangkat, takut mereka ke sana. Kedua, dia pikir terlalu lama menunggu. Saya bilang kita terlalu lama menunggu atau kita menunggu sampai kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita yang terakhir. Kira-kira bagaimana? Iya. Kita lupa bahwa suatu saat Allah ambil kita dan kita tidak akan kembali lagi. Padahal saat ini kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk bisa ke sana dulu sebelum saya mencabut nyawa. Kalau kita yakin itu, yakin dan percaya deh, bisa berulang kali kebaikan Allah. Saya seperti itu dulu. Sebentar saya akan bagikan apa sih doa yang saya amalkan sehingga saya bisa berulang kali kebaikan Allah. Tapi itu sebentar. Ya, sebentar. Jadi arung haji cukup 3,5 gram emas, langsung dapat porsi haji. Pilihannya bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lalu pada saat kita berangkat ada yang namanya biaya akad. Jadi cuma 1 kali biaya akad ya. Di awal akad kita akan namanya biaya akad. Biaya akad terdiri dari imbal jasa kafalah. Imbal jasa kafalah ini akan kita setorkan, akan kami setorkan ke asuransi syariah penjamin arung haji kita. Ya, jadi semakin besar, semakin lama kita mengambil, itu akan semakin besar imbal jasa kafalahnya. Kemudian ada namanya biaya administrasi. Nah, khusus SMA Negeri 18 ini yang mendaftar nantinya silahkan nanti datang itu hubungi dan bilang kami hasil dari sosialisasi yang ke sekolah kami bebaskan biaya administrasinya Rp270.000 ya, bebas ya 270 dari membayar biaya administrasinya dan buka tabungan hajinya cuma 100.000. Dulu biasanya 500.000 sampai 700. Sekarang kami kasih spesial SMA Negeri 18 cuma 100.000 plus biaya jasa kafalah saja untuk administrasi dibebaskan. Ya, seperti itu. Ya. Doa. Saya juga dulu. Saya mau lihat dulu sebelum saya bagi doa. Siapa yang mau ke Baitullah atau ya, yang mau berhaji? Sudah berhaji? Mau. Yang belum pegang porsi haji, katakan saya. Yang mana belum pegang porsi haji? Kalau step by step belum pegang porsi haji, yang belum ada porsi hajinya. Boleh saya hitung Bu? 40 ribu malaikat datang mengaminkan dan insya Allah ibu-ibu bapak-bapak yang belum pergi ke Baitullah insya Allah dimudahkan. Amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
15, 16. Artinya 50% dari yang hadir ya. Insya Allah hari ini 40.000 malaikat datang mengaminkan, dan insya Allah Allah mudahkan kita untuk segera pegang kursi haji itu. Insya Allah. Makanya Bu, doa untuk cepat berangkat. Doa ini saya dapat dari seorang ulama kota Makassar. Waktu itu saya belum pernah injak pun baiklah, belum pernah umrah pun belum pernah sama sekali. Kami dulu waktu saya baru pegawai Pegadaian, kami didatangkan oleh satu terjemahan Al-Quran dari Al-Markas. Kebetulan Ustaz itu sekarang sudah jadi ketua di UIN untuk Fakultas Syariah. Beliau sekarang sudah menjadi, juga pernah menjabat sebagai Imam Besar Masjid Al-Markas. Barangkali ada yang kenal Bapak Al-Ustaz
Mu'ammar. Ada yang kena? Nah, beliau itu guru ini kan Pegadaian, Bapak Ustaz Mu'ammar. Iya, beliau waktu itu tahun 2009 atau 2008 hampir tiap bulan izin tidak mengajar kami. Saya dari sekian yang ikut di Bapak Ustaz itu, saya bertanya, Pak Ustaz kok tiap bulan ada bolong-bolongnya kami, mau kemana? Mau ke Baitullah, dapat lagi untuk umroh itu. Tapi beliau sudah haji waktu itu. Saya juga tiap bulan ke sana. Saya beranikan minta ilmunya. Pak Ustaz bisa nggak dibagikan ke saya doanya, doa biar saya juga mau hijab Baitullah. Takut saya kalau saya pergi ke terakhir kalinya saya belum ke Baitullah. Akhirnya Pak Ustaz kasih saya doa waktu itu, cuma 2 doa yang dia kasih, kemudian yang satunya kita sudah tahu semua. Cuma 2 doa yang dia kasih, amalkan ini Bu Fitri, insya Allah Bu Fitri pergi berulang kali ke Baitullah. Saya amalkan. Apa itu? Katanya seperti ini, cuma gampang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziaratal haramain. Allahumma rzuqna ziaratal haramain. Allahumma rzuqna ziaratal haramain. Artinya, ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mengunjungi tanah haram. Amin ya rabbal alamin. Itu amalkan itu. Waktu kita keluar rumah baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tambah Allahumma rzuqna ziaratal haramain. Insyaallah dalam perjalanan kita tidak dapat apa-apa karena kita sudah minta ke Baitullah. Siapa saja yang berniat mau ke Baitullah, insyaallah Allah panjangkan umurnya sebelum dicabut nyawanya akan didatangkan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya dapatkan dari beberapa ulama, ya. Maka saya tidak pernah berhenti itu. Tadi dalam perjalanan dari kantor di sini saya baca lagi itu, karena saya mau kembali lagi ke sana. Saya minta saya mau kembali lagi ke sana untuk ke 26 kalinya. Seperti itu. Nah, doa pertama ya. Doa kedua, supaya rezeki kita tidak pernah habis. Tidak pernah habis karena butuh ke sana juga butuh uang. Ya, supaya apapun yang kita inginkan selalu ada, maka baca doa ini. Di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 54. Di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 54, doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Artinya, sesungguhnya ini rezeki darinya yang tidak akan pernah habis-habisnya. Mau tidak habis rezekinya? Amalkan doa ini. Nah, ini saya selalu amalkan setiap habis sholat. Mengeluarkan uang terima gaji, Ki. Terima gaji, mengeluarkan, biasa anak kita minta biaya beli ini. Jangan pernah lupa setiap keluarkan uang, baca itu. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini rezeki darinya yang tidak akan pernah habisnya. Itu yang sama. Ya, jadi saya selalu amalkan itu. Alhamdulillah, setiap saya mau ke Baitullah ada saja, ada. Emas tidak pernah habis, ya. Karena memang saya hobi, memang saya dari awal saya berinvestasi dengan emas seperti itu. Ya. Doa yang terakhir. Biasa dengar talbiyah? Biasa, ya. Itu amalkan. Setiap kita habis sholat, kalau saya habis duha, pokoknya apapun, setiap saya habis sholat, saya pasti bertalbiyah minimal 3 kali. Ya. Untuk itu supaya malaikat 40.000 datang ke sini, datang mengaminkan kita. Mari yang muslim kita bersama-sama bertalbiyah agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Tadi yang angkat tangan 16 orang ingin segera pegang porsi haji. Insya Allah secepatnya pegang porsi haji, dan insya Allah semua Allah panggil ke Baitullah sebelum kita dipanggil berakhir hidup kita. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita bersama-sama bertalbiyah. Pada saat kita bertalbiyah,
Hadirkan hati dan mata kita untuk kita sudah berada di Baitullah. Karena pikiran kita adalah doa, Allah selalu bersama pikiran hambanya. Yakinkan diri ini kita sudah berada di Baitullah pada saat kita bertalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin ya rabbal alamin. Izinkan hamba untuk segala sesuatu. Kabulkanlah doa pada kami ibu-ibu guru bapak guru yang sana yang belum segera beragama kursi ya Allah. Kabulkan ya Allah kami segera beragama kursinya ya Allah. Dan berangkatkanlah kami ke Baitullah sebelum kami berakhir hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami Bu Fitri. Bagi yang merasa tergugah dan insya Allah ingin mendaftar segera mengambil nomor kursi haji, silahkan berhubungan kepada tim kami. Ya, bagi yang mau menabung emas, bagi yang mau berinvestasi emas, silahkan hubungi teman kami, tim kami. Sekali lagi, saya sebelum mengakhiri bahwa apa yang saya sampaikan tadi, jika sekiranya terdapat kata-kata yang sangat menyinggung, mohon maaf, saya manusia biasa. Jika terdapat kata-kata yang memang betul-betul merasa tersinggung, itu semata-mata dari Allah. Demikian dari kami, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bawa ke belum pernah zaman daya Ibu Haja Fitri. Jadi baik ibu-ibu tadi sudah disampaikan ada beberapa mengenai produk-produk pegadaian yang mungkin dari ibu-ibu bapak-bapak yang tadi menerima informasi ada yang ingin dipertanyakan, bisa silakan, kartu kami ada di sini. Ambil emas. Jadi untuk